Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Dan Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Bahasa Ingat Gajubata. Oke, bertemu lagi dengan saya di channel ini Galvayo Ardi. Yang kali ini saya akan membawakan mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL untuk pertemuan yang ke-6. Oke, mungkin ke-6 ya. Nanti kita lihat aja dulu. Oke, di pertemuan ke-6 ini saya beranjak, kalau kemarin dari banyak pengertian proses yang mungkin terlalu panjang dan terlalu luas, kali ini saya coba untuk memulai dengan metodologinya analisis mengenai dampak lingkungan. Dan ini hal yang penting karena ini nanti adalah sesuatu yang praktis ketika memang nanti kita akan membuat sebuah tugas, dalam arti mempraktekkan, walaupun nanti mungkin secara simulasi dan lain sebagainya, untuk melakukan analisis dampak lingkungan ini secara sederhana tentu saja. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, biasanya kita pada saat kita melakukan kajian AMDAL, kita melakukan penapisan, dan ini ditentukan oleh peraturan pemerintah nomor 29 tahun 86. Dan penapisan ini adalah penapisan ini artinya menyaring. Jadi ketika mau ada suatu usaha atau kegiatan, kita langsung melihat di lapangan, di tempat, misalnya pabrik ya, misalnya itu pabrik yang didirikan di di suatu tempat yang entah itu perkotaan, entah itu hutan dan lain sebagainya, atau ladang persawahan yang mau didirikan pabrik di sana. Kita melihat penapisan menyaring, kita membuat dugaan-dugaan dulu, nanti kira-kira dampaknya apa, ada masalah-masalah apa nanti yang merupakan dampak dari usaha atau kegiatan itu. Dan kemudian nanti setelah ditapis atau kita sudah menduga apa yang terdampak, apakah ekologinya, apakah masyarakatnya, apakah kesehatan masyarakatnya, ataukah lingkungan fisik, ataukah mungkin vegetasi dan faunanya, seandainya itu masih merupakan misalnya keanekaragaman hayatinya masih cukup bagus dan daya dukung lingkungannya juga masih alami misalnya. Lalu kemudian rencana proyeknya dilihat seperti apa. Pastinya kalau untuk rencana proyeknya sudah didesain oleh pemprakarsa atau pengusaha atau investor atau siapapun yang memanajemen rencana proyek tersebut. Jadi di sana proyeknya apa, kita coba untuk melihat kemungkinan dampak-dampak penting yang akan atau memperkirakan dampak-dampak penting yang akan ada. Jadi ini didasarkan pada pasal 16 UU nomor 4 tahun 82, dan mungkin ini sudah diperbaharui di tahun 2002 atau beberapa waktu yang lalu. Nah, penapisan. Lalu kemudian setelah tadi ditapis permasalahannya, lingkup dampaknya atau pembatasan ruang lingkup analisis dampak lingkungan ini ruang lingkupnya sejauh mana. Jadi di sini scoping atau pembatasan ruang lingkup analisis dampak lingkungannya. Nah, ini ada beberapa aturannya juga. Di sini dalam proses pelingkupan ini sebetulnya seperti kita akan menyusun sebuah proposal penelitian, atau ini biasanya muncul pada saat kita menyusun kerangka acuan AMDAL atau KA AMDAL. Di sana disebutkan, nanti akan secara lebih detail akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya per pembuatan satu dokumen, misalnya KA AMDAL, dokumen AMDAL, lalu kemudian yang terakhir rencana pengelolaan dan rencana pemantauannya, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke, lalu kemudian di sini dikatakan bahwa analisis dampak lingkungan atau ADL ini merupakan penelitian tentang dampak lingkungan, berarti usaha membatasi penelitian dan fokus pada dampak penting saja yang kira-kira memang berbahaya. Nah, nanti kriteria mengenai dampak penting bisa kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini ketika pengertian perakiraan atau bagaimana kita memperakirakan dan mengevaluasi dampak. Nah, di sini juga ada beberapa metode
yang sesuai dalam bidang bersangkutan, misalnya apakah itu biologi misalnya, karena di sana dibutuhkan ahli biologi, apakah dampak terhadap masyarakat ataukah dampak terhadap kesehatan masyarakat, dan ada beberapa aspek lainnya lagi. Dan ini juga terbuka kemungkinan untuk memodifikasi metode secara teknis dalam memperkirakan dan mengevaluasi dampak tersebut. Dengan demikian, satu tim peneliti AMDAL, satu mereka yang mengerjakan AMDAL ini, di dalamnya biasanya lebih dari 7 pakar untuk yang beneran loh. Kalau yang tidak sih ada beberapa, memang untuk konsultan AMDAL hanya 2-3 orang saja cukup, cuma hasilnya ya kita tidak tahu. Tapi pada dasarnya di sini paling tidak ada sekitar 7 pakar yang menguasai bidang analisis dampak lingkungan ini terhadap dalam arti spesifikasi masing-masing. Misalnya fisika biologinya, fisik, biologi, kehutanan untuk mewakili biologi dan fisiknya, lalu kemudian untuk masyarakatnya bisa mereka yang seringkali mengkaji tentang sosial budaya, sosial ekonomi, sosiologi, antropologi atau ilmu-ilmu kemasyarakatan lainnya. Nah, di sana akan lebih menganalisis mengenai dampak terhadap manusia atau masyarakatnya. Lalu kesehatan masyarakat juga diperlukan di sana, bisa seorang dokter, bisa seorang analis yang yang mengetahui bidang kesehatan ketika tercemar apa, nanti kemungkinan kesehatannya seperti apa, ada pola, apakah penyakit itu memang ada sejak dulu ataukah karena dampak dari usaha dan kegiatan tersebut. Jadi ada spesialisasi tersendiri dan ada pengesahan yang didasarkan pada hukumnya, dan ini tidak mudah. Lalu kemudian setelah itu outputnya nanti adalah bagaimana pengelolaan lingkungannya. Nah, ini mungkin karena usaha tersebut belum mungkin kalau AMDAL yang sesungguhnya belum dilakukan, bahkan ini jauh sebelum usaha kegiatan ini dilakukan. Jadi sudah ada konsultan ataupun dari perusahaan ataupun dari pemrakarsa itu yang sudah melakukan kajian observasi ataupun pengumpulan data mengenai kondisi lingkungannya, sehingga bisa memperkirakan nanti bagaimana ketika terjadi dampak penting, dampak penting, negatif, besar atau kecil, itu sudah bisa paling tidak bisa memperkirakan jadi besaran dampak. Dan pengetahuan tentang atau kemampuan untuk pengelolaan dampak lingkungan tersebut biasanya nanti kemudian dikomunikasikan atau sampaikan atau nanti didiskusikan bersama pengusaha atau entah itu manajernya, investornya yang memang nanti akan langsung ikut mengelola usaha tersebut. Jadi nanti diperhitungkan seandainya ada saran mengenai bagaimana teknologi yang lebih mendukung sustainable yield atau keberlangsungan lingkungan atau kelestarian lingkungan atau berwawasan lingkungan, itu apakah biayanya mencukupi. Maksudnya secara ekonomi ini akan menjadi tarik-menarik, karena kadang untuk memelihara lingkungan atau mengelola lingkungan, perusahaan harus mengeluarkan biaya ekstra. Tapi apakah itu ekonomis atau tidak, menutup keuntungan atau tidak, karena mereka melakukan usaha berinvestasi ini pastinya tidak lepas dari tujuan-tujuan mereka dalam memperoleh keuntungan. Dan lalu kemudian muncul rancangan modifikasi mengenai proyek tersebut yang harus seperti apa, jangan sampai kemudian berdampak negatif terhadap lingkungannya. Dan pada saat terakhir ada semacam pelaporan atau executive summary, yaitu sebuah ringkasan dari hasil penelitian tersebut yang kemudian sudah ringkas, sudah praktis, sehingga bisa dipublikasikan atau istilahnya bisa dibaca oleh mereka-mereka yang mengambil kebijakan. Karena para pengambil kebijakan ini tidak mau sesuatu penjelasan yang sangat-sangat
rumit analitis, tapi langsung sudah pada penjelasan ringkas yang berupa kesimpulan-kesimpulan, dan sehingga bisa melihat apa tindakan atau kebijakan yang harus diambil ketika membaca hasil dari penelitian itu. Kemudian ada laporan utamanya juga atau dokumen AMDAL-nya, dan ini juga nanti harus diberitahukan atau istilahnya harus dikomunikasikan, paling enggak para pelaksana teknisi proyek ini juga harus berpegang pada itu. Tetapi sejauh pengalaman saya di lapangan, kadang-kadang mereka tidak melirik karena laporannya sangat tebal sekali, berbagai aspek. Lalu kemudian di sana ada laporan-laporan ada lampiran atau istilahnya untuk mempermudah istilah, misalnya dampak kesehatan, kata kunci untuk langsung menuju atau jika ingin mengetahui detail dari isi laporan tersebut. Oke. Jadi secara ringkas di sini analisis dampak lingkungan itu didahului oleh penapisan apakah proyek itu memerlukan analisis mengenai dampak lingkungan, memerlukan AMDAL atau tidak. Karena langkah yang jelas di sini bisa kita lihat di sini adalah identifikasi dampak penting dan pelingkupannya, perakiraan besaran dampak, lalu kemudian evaluasi dampaknya seperti apa, perencanaan pengelolaan lingkungannya untuk yang selanjutnya seperti apa, dan penyusunan laporan analisis mengenai dampak lingkungan. Dan masing-masing bidang di dalam misalnya biologi, kimia, fisik, lalu kemudian masyarakatnya dan sosial ekonomi dan lain sebagainya, lalu kemudian kesehatan masyarakatnya dan lain sebagainya. Dan itu masing-masing membutuhkan metode masing-masing yang sesuai dengan langkah-langkahnya, dan masing-masing akan integrated. Kemudian analisis lintas sektoral atau gugus kerja sangat-sangat multidisiplin, yang kalau dulu memang multidisipliner, tapi sebaiknya kalau sekarang sih saya rasakan lebih ke interdisipliner, jadinya masing-masing saling terkait, tidak sepertinya terpisah-pisah. Karena mungkin saran dari untuk tetap mengelola secara fisik itu mungkin bergesekan atau bisa jadi bertentangan dengan bagaimana pengelolaan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat atau sosial ekonomi masyarakat. Nah, seperti itu perlu brainstorming atau perlu dikaji lagi. Dan di sini konsultan analisis mengenai dampak lingkungan ini bukanlah merupakan harusnya bukan merupakan rekayasa konsultan untuk menghasilkan rancang bangun penanganan suatu dampak yang memang intinya nanti suatu saat biar diizinkan sehingga harus memodifikasi dan lain sebagainya. Walaupun kenyataan nanti kalian bisa lihat sendiri, karena saya sudah mengalami beberapa, tapi saya tidak akan secara eksplisit untuk menjelaskan itu. Oke, saya rasa itu tadi ringkasannya hari ini untuk materi kali ini, yaitu tentang metodologi analisis dampak lingkungan. Dan itu belum secara teknisnya, tapi gambaran umumnya. Secara teknis nanti saya akan bertahap mulai dari AMDAL sampai, dan satu lagi jenis ketika dampak lingkungan tersebut tidak terlalu besar dampaknya, tidak penting tapi tidak terlalu besar, lalu kemudian lebih banyak dampak positifnya yang tidak memerlukan, kira-kira dampaknya tidak memerlukan AMDAL yang cukup analisis yang detail. Nanti ada namanya UKL, UPL. Jadi dia bukan semacam dokumen AMDAL, tapi yang jauh lebih sederhana, atau istilahnya itu dokumen usaha pengelolaan lingkungan dan rencana usaha pengelolaan lingkungan dan usaha pemantauan lingkungannya.
Oke, saya cukupkan sekian untuk materi AMDAL, mata kuliah AMDAL kali ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacura Menika Saruga, Bahasa Ingat Kajubata. Terima kasih, salam.